tidak disukai banyak orang. Tapi saya percaya setelah kita tahu konsep Alkitab, saudara pasti suka. Begini, saya akan memaksa. Dengar ya, saya akan memaksa semua orang untuk mengakui fakta ini. Karena sampai hari ini masih ada beberapa orang yang karena kemunafikannya tidak mau mengakui fakta ini. Faktanya adalah begitu. Maka itu dengar baik-baik. Yang belum terima dengar dulu sampai suara yakin. Ketika banyak orang punya konsep hidup sehat, semua suka tahu hidup sehat, mulai dengan pola makan, dengan pola tidur. Saya bilang salah. Banyak orang tua punya cita-cita, punya ambisi. Anak-anak kami harus jenius, maka cari sekolah yang terbaik dan terhebat. Salah. Banyak orang yang punya bisnis, cari konsultan-konsultan yang hebat. Bagaimana membenahi semua sistem perusahaannya. Saya tuh baru tahu juga loh saudara, ternyata konsultan-konsultan itu mahal biayanya. Iya, betul. Sampai saya kaget, boy. Bukan untuk membenahi usaha bisnis kita, bukan dengan konsultan ini, bukan dengan pakai cara itu, bukan. Untuk apa saja, ini yang saya mau paksa kepada setiap saudara termasuk yang di rumah yang mendengar. Ternyata semua mulainya itu dari rumah. Kok bisa? Rumah. Bukan gedung ya. Ini bicara a house. Bukan bicara home, bukan a house. Di a home itulah kerusakan hidup terjadi dengan mudah. Setuju saya berkata ini? Setuju. Di a home, suasana rumah. Di rumah itulah, a home itulah kebodohan dan kejahatan terjadi atas anak-anak. Ya atau tidak? Di rumah. Di rumah itu juga akan ditentukan kita ini berhasil atau gagal. Untuk semua hal. Maaf, percuma orang-orang kaya membeli alat-alat penyaring air minum supaya sehat. Kalau rajin bertengkar dua orang itu kapan sehatnya? Loh, betul tidak? Air itu nggak menjamin. Orang boleh beli vitamin, suplemen. Oh, hari-hari ini tawaran untuk hidup sehat dulu. Itu kalau dituruti semua, kita bisa jadi keranjang sampah tubuh ini. Dan harganya nggak murah loh barang-barang itu. Dan cara mereka menawarkannya luar biasa. Mungkin juga ada orang di sini yang jualan barang-barang itu. Maaf loh ya Pak. Banyak orang sayang saya, sayang istri saya. Nawari banyak. Enggak lah, aduh ini jadi apa nanti badan ini. Istri saya paling. Dia punya konsep begini. Kalau lihat ada orang lihat, dia lihat orang makan, wah semuanya. Dia pasti ngomong, hei, tubuhmu itu bukan keranjang sampah. Itu pertama kali saya dengar istilah itu dari istri saya. Hebat betul. Tubuhmu bukan keranjang sampah. Termasuk makanan-makanan yang gak sehat. Termasuk macam-macam jenis food supplement, vitamin semuanya. Ya bukan itu sampah, jangan tersinggung dulu, tidak. Pokoknya seperti yang Tuhan Yesus katakan lewat Markus 7. Bahwa segala sesuatu yang menajiskan orang bukan yang dari luar masuk, tapi yang dari dalam keluar. Ya, betul. Jadi bukan karena kita konsumsi suplemen ini, vitamin ini, kita konsumsi air yang dijernihkan dengan alat ini, bukan. Dari dalam. Oke, kita baca dulu ayat supaya kita tahu. Markus 7 ayat yang ke-19 dan 20. Markus 7 ayat 19-20 di layar ada. Ya, lihat ayat ini. Nah, apa
apa saja itu dari dalam. Nah, saya ambil konsep ini itu juga dari dalam keluarga kita, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi masuk ke dalam perutnya, lalu dibuang di jangkar. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi bukan masalah yang kita konsumsi, istilahnya ya. Mau makan obat apa, vitamin apa, kalau hatinya nggak beres, percuma juga. Betul? Mau panggil konsultan siapa saja untuk bisnis kita, kalau suami istri di rumah dan semua keluarga, staf pimpinan saudara di perusahaan nggak harmonis pernikahannya, maka tiap kali masuk kantor yang dibawa suasana apa? Kemarahan. Terus ayat 20-nya katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi dari dalam. Semua masalah yang terjadi atas hidup kita, stop mulai hari ini menyalahkan orang lain. Aku ini kena narkoba itu gara-gara dia itu. Awas ngomong begitu. Aku ini berzina itu gara-gara dia. Tidak. Maka itu yang masih punya konsep menyalahkan Batseba yang mandi, terus Daud jatuh dalam dosa. Stop. Saya beri contoh kecil. Karena oke, kita baca dulu, enggak usah. Contoh kecil ya. Kalau dalam hati orang itu tidak ada benih pencurian, dia enggak punya hati isinya untuk mencuri. Dengar. Kelihatan uang 100.000 lagi nganggur. Ngerti maksud 100.000 nganggur itu? Ternyata gitu loh. Orang yang hatinya enggak ada pencurian, dia enggak pengen ngambil. Dia akan teriak, ini uangnya siapa? Uangnya siapa? Tapi orang yang punya hati mencuri, kelihatan 50 rupiah aja dia ambil. Dia jawab iya atau tidak? Maka itu bukan, ya aku ini mencuri gara-gara orang yang punya uang 100.000 itu goblok. Kok uangnya agak simpan baik-baik? Siapa yang goblok kalau begitu? Kok nyalakan yang punya duit? Nah, begitu pula dengan Daud. Kalau di hatinya tidak ada benih perzinahan, dia mau lihat 100 orang mandi telanjang semua, paling dia cuma noleh, sapi lagi mandi. Nggak ada masalah. Lo betul tidak? Orang, maaf ya, orang yang di hatinya ada benih perzinahan, nggak usah lihat orang telanjang. Lihat gambar sopan aja sudah kurang ajar nih orang. Ya jawab ya atau tidak? Maka itu bukan yang dari luar. Mulai bereskan di keluarga kita dulu. Karena ini sumbernya. Nah, kalau saya lihat wajah saudara begini, saya nggak perlu paksa lagi, saudara mulai percaya bahwa sumber segala sesuatu, gagal maupun berhasil, sehat maupun sakit, pinter maupun bodoh, apa saja sumbernya di rumah kita. Yes, betul. Apa yang terjadi tiap hari di rumah kita. Nah, dari sini kita melihat mengapa satu-satunya hal yang sangat dibenci oleh iblis bukan perusahaan, bukan kebaktian gereja, bukan doa puasa, bukan Lions Club dan sejenisnya, bukan perusahaan ini, bukan anggota arisan ini, bukan apa saja. Semua itu masih eksis sampai hari ini. Tapi satu-satunya hal yang iblis benci adalah keluarga harmonis. Karena dengan merusak keluarga, maka iblis berhasil menghancurkan dunia ini. Ayo, jujur ya, kita lihat jujur. Kalau kita lihat fakta, mana lebih aman, mana lebih harmonis, mana lebih utuh, mana lebih nyata eksis? Keluarga atau perusahaan atau lembaga-lembaga yang lain? Ngerti pertanyaan saya?
Keluarga adalah satu-satunya lembaga yang iblis benci luar biasa. Sebab iblis tahu untuk merusak setiap generasi. Jangan ganggu pemerintahnya, nggak ada gunanya. Untuk merusak setiap generasi, ganggu keluarga. Betul atau salah konsepnya? Betul. Nah, terus saya tanya supaya saudara sadar betul-betul. Sampai fakta ini, iblis sangat berhasil atau gagal? Sangat berhasil. Ngeri. Iblis sangat berhasil. Maka itu Tuhan undang kita ada di acara ini. Kenapa gereja di mana kita kumpul saat namanya Love God, Love Family? Dan memang itu visi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi keluarga kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita pasti mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak beres di rumah, berarti kata nggak beres ya? Mungkin tidak ribut, mungkin tidak dengar ada piring pecah, maki-maki. Enggak. Justru banyak keluarga yang tenang, teduh. Tapi itu justru berbahaya. Kenapa? Sebab mereka sudah dicuri oleh iblis komunikasinya. Ya makanya tenang. Sebab kalau komunikasi cuma pendek-pendek, di situ nggak tahu. Iya, mungkin. Ada nggak keluarga seperti itu kira-kira? Ada. Nah, lalu kenapa kok mereka tetap tenang? Jawabannya demi anak-anak. Iya, betul. Ini sudah salah besar. Anak-anak merasa enggak, walaupun papa mamanya enggak ribut, suara kencang, bentak, dengan ketenangan seperti itu, anak-anak rasa enggak ini enggak beres dua orang? Rasa. Sangat rasa. Mereka itu bingung, ngapain dua orang ini? Sekalian aja kalau mau ributnya kayak Tom and Jerry. Anak-anak langsung lihat, memang ribut. Tapi ini diam-diam. Saudara, mari kita sadari konsep ini. Ya, saya ingin kembali ke awal tadi, seperti doanya Pak Gembala. Tuhan ingin kita menyadari konsep hubungan kita dengan Tuhan itu menghasilkan keluarga yang kokoh, supaya tidak ada kemunafikan di antara kita. Kenapa? Karena begini masalah. Ya, tadi Pak Gembala sudah mendahului bagus Pak. Suami istri yang tidak harmonis, dengar ya, dan entah dipaksa atau terpaksa aktif dalam pelayanan di gereja. Dengar, nggak harmonis di rumah. Kira-kira kalau dua orang ini aktif melayani di gereja, apa yang muncul? Kemunafikan. Betul? Pura-pura rukun karena dilihat banyak orang. Padahal nggak tahu nih Senin sampai Sabtu gebuk-gebukan di rumah. Maaf saya pakai istilah paling kasar. Kenapa yang terjadi? Oh ya saya lupa, itu ada hamba Tuhan Pak Timi dari Tangerang. Tim yang katakan dong Tim. Nah Tim, ada Pak Tony di datang sana. Tolong katakan dong supaya Timi tahu tuh. Ini nanti saya minta dia beri kesaksian. Mantan narkoba. Saya sampai pernah ngomong dengan dia tuh. Pokoknya semua yang bunder yang namanya pil, tinggal tai kambing yang dia belum konsumsi. Aduh, rusaknya dulu luar biasa. Sorry ya Tim, sekarang dia pengkhotbah Pak. Luar biasa. Nanti kita siap Tim kamu ya. Ada istrinya juga. Saya selalu kagum pada istrinya, mau terima orang serusak itu. Belum tertawa. Betul, istrinya itu luar biasa. Begitu Tuhan pulihkan mereka, anak mereka cuma satu. Untung cuma satu. Kalau nggak jadi dapat itu punya bapak kayak begitu. Setelah papanya dipulihkan Tuhan,
anaknya bisa dapat beasiswa ke Australia. Luar biasa. Artinya, nah, kalau keluarga dibolehkan, Tuhan itu luar biasa untuk bekerja. Jelas saya lanjutkan di sini. Kalau begitu, banyak atau sedikit kita di gereja itu munafik. Nah, ini masalah. Apa yang terjadi kalau kita berkata melayani Tuhan tapi hati tidak tulus? Akhirnya pelayanan di gereja itu beban berat. Betul nggak? Karena dilihat orang. Nah, kita cari jawaban yang Papa tunjukkan kepada kita. Ternyata saudara, ya ternyata sangat sederhana. So simple. Masalah menyelesaikan ketidakharmonisan kita. Simpel, sederhana sekali. Tuhan berkata lewat Alkitabnya, kalau setiap suami istri murah dan selalu mengampuni, semuanya selesai. Waktu saya belajar ini, saya kaget ketika Papa tunjukkan, sesederhana itu mengampuni. Karena waktu itu saya belum menikah, saya nggak tahu bagaimana. Ternyata segampang itu, betul tidak? Loh, mengampuni itu gampang bukan? Nah, suami istri ayolah belajar untuk mengampuni. Dan kita akui itu memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Jawabannya karena iblis berhasil merusak rencana Tuhan di keluarga kita. Oke, sampai di sini saudara percaya, jadi saya nggak perlu maksa lagi karena dari wajah saudara sudah menjelaskan, saudara ngerti, setuju bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah, home, baik maupun buruk, gagal maupun berhasil, sakit maupun sehat, itu semua dari rumah. Bukan karena sekolah yang kita pilih untuk anak-anak kita sekolah hebat dan kita bisa panggil guru-guru les yang hebat, bukan. Yakinkan dengan konsep. Sehebat apa orang tua kaya menyekolahkan anaknya di sekolah paling mahal, paling hebat, guru-guru paling hebat, tapi kalau tiap hari papa mama rajin bertengkar. Ada nggak papa mama rajin bertengkar? Banyak. Betul. Anak-anak bisa pintar kan? Karena rata-rata kalau kita bertengkar kan malam. Betul? Ya kalau bertengkar siang ya malu sama orang lain, berarti kita bertengkar di kantor. Nah, karena bertengkarnya malam, anak-anak yang punya papa mama rajin bertengkar, tiap kali mereka mau tidur, apa yang muncul di pikiran mereka? Trauma. Jangan-jangan bertengkar lagi. Jangan-jangan bertengkar lagi. Anak-anak yang tidurnya tidak nyenyak waktu malam, sama seperti kita. Pagi-pagi bangun, apa yang dialami oleh anak-anak itu? Ayo, apa yang dialami oleh anak-anak? Capek, tertekan, fisik dan jiwanya. Masuk ke sekolah, anak-anak ini bisa konsentrasi enggak? Nih, biasanya guru-guru akan marah. Kenapa kamu tidur di sini? Mereka nggak tahu bagaimana penderitaan anak di rumah. Betul fakta ini, saudara? Betul. Ini luar biasa. Ayo kita mulai dengan rumah kita. Bukan gedungnya loh ya. Bukan. Tuhan tidak mempermasalahkan saudara tinggal di pondok indah atau di pondok bambu, nggak ada masalah. Ngerti konsep itu? Masalahnya adalah suasananya itu. Dan membuat suasana surga sama. Mengampuni. Mengampuni. Mari kita lari jauh. Konsep pertama yang Papa rindukan, keluarga itu seperti apa? Kejadian 2 ayat 8. Ini luar biasa. Saya bersyukur ada firman sehebat ini. Nah, sederhana untuk kita ngecek, ya, untuk kita meneliti, memeriksa keluargaku seperti apa.
Selanjutnya Yahweh Tuhan ngapain? Nah ini membuat taman di Eden, di sebelah timur. Di taman itulah diapakan? Ditempatkannya, ditaruhnya, disimpannya, dijaganya. Siapa? Manusia. Boleh nggak saya ganti keluarga yang dibentuknya? Boleh, karena ini kan suami istri, Adam dan Hawa. Wow, saudara, tidak ada satu buku pun di dunia ini loh kehebatannya. Tidak ada satu buku pun di dunia ini selain kitab suci kita yang berkata bahwa setiap keluarga harus hidup dalam suasana taman. Cari buku apa saja, tidak ada yang membahas sehebat ini. Orang sekejam apa, orang seateis apa, orang sebencinya apapun kepada Tuhan, tidak akan pernah bantah konsep ini. Bahwa keluarga itu harus tinggal, harus hidup dalam suasana taman. Oke. 5 orang saya minta dengan cepat jawab. Setiap kali seorang mendengar kata taman, muncul apa? Sejuk, indah, cepat. Nyaman, apalagi? Damai. Cepat yang lain ayo. Walaupun di Indonesia nggak ada taman seperti yang di Eropa, tapi kita bisa bayangkan. Sejuk, indah, aman, damai. Ayo apalagi? Tenang. Segar, apalagi? Apa? Bersih, damai, permai. Semua yang bagus dan yang indah akan muncul setiap kita mendengar kata taman. Sekarang bayangkan, ini yang konsep tadi saya mau paksa saudara, mau tidak mau untuk percaya. Bersih, aman, damai, permai, oh semuanya indah, sejuk. Dengar, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka sejak lahir sampai mereka dewasa meninggalkan kita karena mereka bentuk taman yang baru lagi? Apa yang terjadi dengan anak-anak yang sejak lahir sampai bertumbuh dewasa hidup dan tinggal dalam suasana taman? Jadi apa itu anak-anak? Ayo. Berhasil, sehat, jenius, sukses. Saudara renungkan. Bukan kita yang disuruh buat taman itu. Betul atau tidak? Seandainya firman-Nya bilang, kamu buat taman, saya bilang nggak jadi, nggak sanggup. Loh betul nggak? Susah atau mudah? Mahal atau murah buat taman itu? Mahal, susah. Coba tayangkan lagi. Ayo, PowerPoint-nya mana? Mana? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden. Dia yang buat, bukan kita. Setelah selesai dibuat, baru Papa membuat keluarga itu tinggal di situ. Ayo renungkan. Kan tinggal enak bukan? Loh enak gak? Yang buat dia kok kita cuma suruh tinggal saja. Ayo jawab, gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Nah sama konsepnya. Taman Papa yang buat, kita tinggal nempati. Tapi Papa minta kita kelola taman itu. Betul dari Kejadian pasal 1, kelola taman itu. Nah saya tanya lagi, Papa, untuk mengelola taman itu kami perlu alat apa? Ternyata simpel. Alatnya satu saja, enggak 5, enggak 2. Ayo, kalau cuma satu alat berarti mudah atau susah? Mudah, cuma satu. Tapi kita ini goblok sudah dikasih taman gratis, tinggal menempati, enggak perlu bayar apa-apa, hanya mengelola dan alatnya cuma satu. Gobloknya kita. Alat itu kita buang. Alat itu namanya mengambuni juga.
Maka itu begitu iblis berhasil mencuri alat yang satu ini. Dengarkan. Apa lawan katanya taman? Mulai. Padang gurun, apalagi? Ayo, gersang, apalagi? Ayo kita bongkar. Apa lawan katanya taman? Padang gurun, gersang, betul, cepatlah. Kering, tandus, tidak nyaman sama sekali. Saya tanya lagi, dengan konsep dan fakta ini, iblis sangat berhasil atau tidak? Berhasil. Mencuri alat itu di keluarga-keluarga yang ada. Berhasil. Sangat berhasil. Mari kita jujur. Sepengetahuan kita semua, fakta keluarga, fakta rumah tangga, yang cuma ada satu di antara dua, taman atau padang gersang. Faktanya, persentasinya lebih banyak keluarga yang tinggal dalam suasana taman atau sebaliknya. Fakta, saudara. Betul-betul. Sebaliknya. Lagi sekali, iblis berhasil merusak taman itu. Siapa yang merusak? Iblis. Bukan. Salah. Stop, jangan nyalakan iblis. Cobalah sekali-kali berbelas setanan sedikit. Ya, jangan berperi kemanusiaan, berperi kesetanan dikit aja. Karena masalahnya begini, iblis itu nggak usah disalahkan, dari dulu memang sudah salah. Maka kalau kita suka nyalakan iblis, buang-buang waktu. Jadi siapa yang merusak taman itu? Kita sendiri. Kita. Kita sendiri. Karena kita suami istri tidak mau saling mengampuni. Izinkan saya beri contoh-contoh yang kurang baik ya kedengarannya, tapi maafkan saya. Ya, karena saya belum menemukan contoh yang lain. Ya, orang Jawa itu punya falsafah. Salah satunya ya, yang disebut manusia itu kriterianya cuma satu, bisa kentut, selesai. Loh, kok nggak percaya kayaknya? Loh, ya atau tidak? Loh, saya tanya, berarti ada nggak bisa kentut ini? Nggak jawab. Kenapa orang Jawa punya falsafah itu? Saya belajar. Jadi begini, menurut mereka, dan itu sangat alkitabiah. Jadi selama manusia itu masih bisa kentut, itu artinya yang namanya manusia pasti masih bisa salah. Jawab ya atau tidak? Tidak. Nah, maka itu kalau ada orang ngotot ingin menikah, tapi cari pasangan yang nggak bisa kentut, berarti dia menikah dengan manekin. Tahu manekin? Patung orang itu yang untuk macam baju. Loh ya atau tidak? Loh, iya toh, cari nggak bisa punya masalah kok. Jawab, saya tanya kok ini jam saja. Nah, saudara, maaf saya beri contoh lanjut soal kentut, jangan tersinggung. Jadi tiap kali pasangan kita buat salah, jangan menuntut dia untuk tidak boleh salah. Kalau kita menuntut pasangan kita tidak boleh salah, tuntutlah diri sendiri, jangan kentut. Loh, bisa nggak kita dituntut nggak kentut? Maaf jangan bilang jorok, cuma mempermudah. Maka itu ketika kita sadar bahwa aku juga nggak mungkin nggak kentut, ketika pasangan kita kentut, tertawalah kenceng-kenceng. Kenapa yuk? Saya nggak tahu. Kenapa suruh tertawa kenceng-kenceng kalau pasangan kita kentut? Masih hidup. Itu dia. Oh, sama ternyata. Amin. Jadi nggak ada pertengkaran. Nah, saya lanjut ya, jangan marah, jangan marah. Ayo jujur. Maksimal berapa lama begitu kentut keluar, dus, baunya hilang. Loh, saya tanya ini kok, ini kan mikir berapa lama kira-kira? Jangan bilang sak, tergantung makannya. Bukan, tergantung makannya. Oke, walaupun makanan apa saja,
Ya jengkol itu apa saja pokoknya. Ayo saya tanya, lamanya berapa? 30 detik kira-kira. Nah ini masalahnya, banyak suami istri. Enak ngomong gak ya? Ngomong aja lah ya. Banyak suami istri mencium kentut pasangannya sampai bertahun-tahun. Ngerti nggak maksud ini? Ngerti nggak? Kalau sampai ada orang bau kentut berjam-jam, hidungmu yang rusak. Dia aja sudah. Maaf loh. Loh ya atau tidak? Yang namanya kentut itu sebentar hilang. Amin. Amin. Jadi maksudnya, kalau pasanganmu kentut, jangan diapalin. Ngerti kata diapalin? Loh, serius Susani, kita ini ngomongnya kurang bagus, tapi ini fakta. Biarin. Toh kita juga sering kentut. Maka kalau kita biarin dia kentut sambil senyum-senyum, ya dikit-dikit mencet hidung nggak apa-apa lah. Terus sebentar juga selesai. Amin kan cepat. Yang biasa ngapalin kentut pasangannya bertobat. Maka itu begini ilustrasinya. Kalau ada suami istri lagi berduaan saja, terus bau kentut, ada yang ribut. Yang kentut ini siapa? Loh, cuma berdua kok tanya siapa? Kalau nggak aku ya kamu dong. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi sebetulnya kita ini begonya luar biasa. Karena ketika pasangan kita buat salah, kenapa kentut dipersoalkan? Gak berani amin. Sudah kan sebentar lewat. Nah bayangkan, itu konsep mengampuni. Loh kenapa? Itu konsep mengampuni dalam keluarga dan menjaga suasana taman tetap utuh dalam keluarga kita. Yes, amin. 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 Kalau begitu, pasangan kita kentut itu hal yang aneh atau hal yang wajar? Nah, janji ya, awas kamu jangan ngomong. Jadi kalau pasangan kita salah, itu hal aneh atau wajar? Wajar. Oke, yang berikut. Jadi saudara yakin betul-betul nggak ada manusia yang nggak bisa buat salah? Manusia lo ya, bukan patung. Betul? Yakin? Benar? Loh, ini saya meyakinkan masalahnya. Saya tanya lagi, yakin manusia nggak ada yang nggak buat salah? Betul? Sungguh? Serius? Apalagi ya kata? Ini. Maka itu kenapa Fitri? Ada yang telepon tadi. Ah, yang matiin. Maka itu, kalau pasangan kita salah, langsung kita tertawa dan peluk dia. Oh, enggak amin, ayo. Enggak amin. Kenapa peluk? Kita sama ya. Loh ya atau tidak? Justru kalau pasangan kita nggak kentut-kentut, harus ke dokter. Ada masalah pencernaan nih. Loh betul tidak? Aku kok sebulan nggak dengar kamu kentut, ya ada apa? Boleh nggak saya pakai istilah itu? Loh, ya boleh dong. Ada yang nggak beres. Oke, begini kelanjutannya. Jadi yakin, serius, sungguh-sungguh semua kita bisa buat salah? Pernah buat salah? Akan buat salah lagi? Ingat 3 kali ini. Pernah, bisa, dan akan. Jangan lupa konsep ini. Nah, yang sering terjadi dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, yang terjadi. Ketika salah satu sadar bahwa dirinya tidak pernah tidak untuk tidak bersalah. Ketika pasangannya bersalah, dia naik pitam, dia marah, dia nuntut. Kenapa kamu salah? Sering gak pernikahan seperti itu? Sering. Nah, ini dia kesalahan fatal.
Kenapa kita nggak bisa terima pasangan kita buat salah? Dengar baik. Kalau saudara setuju apa yang saya temukan, tertawalah kenceng-kenceng dan noleh ke sebelahmu. Sebelah pasangan ya, bukan orang lain. Ayo, ini Fitri bilang ke situ supaya dikatakan. Coba. Dengar ya, dengar. Mengapa ada suami istri memaksa pasangannya nggak boleh salah, padahal dia sendiri tahu dia salah? Ternyata begini konsepnya. Salahku itu kecil-kecil, dia ini besar-besar. Betul atau tidak? Nah, saudara, itu konsep yang salah. Bapa kita di surga adalah satu-satunya Tuhan yang beda dengan semua Tuhan di agama apa saja. Dengar, ini konsep mengampuni pasangan kita. Saya ulangi lagi, Bapa kita di surga adalah satu-satunya Tuhan yang beda dengan semua Tuhan yang ada di agama apa saja di dunia. Begini bedanya. Semua agama di dunia, kitab sucinya mengajar bahwa dosa itu harus dilihat dari dua hal. Satu, jenisnya, jenis dosanya, dan dua, beratnya. Maka itu kalau menggambarkan Tuhan di agama apa saja, pasti bawa timbangan Tuhan itu. Nimbang apa yuk? Dosa. Nah, dosa. Selalu. Tapi Papa kita tidak. Dan Tuhan di agama apa saja, hukuman dosa bagi manusia itu pun ditentukan oleh jenis dosa dan berat ringannya dosa. Itu semua agama di dunia. Ya atau tidak? Nah, kalau Papa kita enggak, ini konsep yang harus kita miliki dalam pernikahan kita. Satu-satunya Tuhan yang tidak pernah membedakan jenis dan berat ringannya dosa adalah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi buat dia dosa itu dosa. Tidak ada ukurannya, tidak ada jenisnya. Dan buat Tuhan kita, neraka itu sama dalamnya. Buat agama apa saja, hukuman neraka itu beda-beda. Jadi ada neraka yang seperti kolam renang, ada yang dangkal untuk anak-anak apinya. Nah, kalau Bapak kita enggak. Maka itu dalam konsep kekristenan, kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Loh benar. Karena agama lain dosanya ditimbang. Jadi orang mikir-mikir. Contohnya begini. Mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 5 miliar. Buat Tuhan kita sama, masuk neraka. Maka itu kalau mau nyolong jangan nanggung-nanggung. Yang besar sekali untuk ke neraka juga. Lihat hukum surga. Saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya nggak hafal KUHP. Roni di mana? Ada anak saya pengacara di sana. Ya. Nah, kalau pengacara, polisi, hakim, jaksa hafal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Saya nggak hafal, tapi KUHS saya hafal. Lihat Papa kita dalam pasal perzinahan itu luar biasa. Buat Papa kita berzina itu nggak harus di tempat tidur. Pernah ingat firman-Nya? Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, berarti orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Ayo saya tanya, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Nah, saya tanya, cepat jawab. Sangat bisa. Berarti ada nggak orang yang lolos dari hukum perzinahan surga? Tidak. Maka itu yang hobinya lihat situs porno, rugi kamu. Lanjutkan aja, kok ke neraka. Ngapain tanggung-tanggung? Lu ngerti nggak hukum Papa kita ini luar biasa. Ingat pasal pembunuhan? Wah, kalau KUHP saudara, ada ratusan pasal soal pembunuhan.
pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan dilakukan rame-rame, pembunuhan mutilasi, wah macam-macam. Papa kita cuma satu hukum. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ayo jujur, ada di antara kita selama hidup gak pernah benci orang? Ayo jawab. Berarti kita semuanya nah, tapi masih keren-keren. Ya betul nggak? Mungkin ada yang bantah, saya nggak pernah benci Pak Daniel, cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci tapi malas ketemu. Lo betul nggak? Sama. Berarti di ruangan ini ada nggak yang nggak pernah berzina? Nggak. Di ruangan ini ada nggak yang nggak pernah membunuh? Maaf, ayat ini yang saya sampaikan kepada Ibu Vivi, adiknya Pak Ahok, tanggal 10 Januari. Ketika muncul di sosial media, saya langsung bicara. Jadi, kalau kokomu menuduh sosokmu berzina, pakai hukum ini. Kokomu pernah nggak berzina? Maaf. Saudara perhatikan, maka itu jangan pernah tunjuk orang. Periksa diri kita sendiri. Periksa diri kita. Hebat bukan hukum Tuhan. Nah, maka itu saya kembali. Jadi jangan mulai hari ini mengukur dosaku lebih kecil daripada dosa yang di samping ini. Betul? Karena kita sama-sama berdosa. Nah, poinnya adalah begini. Pilihkan saya satu di antara dua kata ini. Jadi, kalau ada suami atau istri memaksa pasangannya tidak boleh salah, padahal dia sadar dia juga sering salah, pernah salah, dan akan salah. Orang ini pantas disebut sadis atau biadab. Pilihkan satu di antara dua. Ngerti nggak? Sadis atau biadab? Cepetan. Biadab. Yang mantap kalau ngomong. Pakai logat Jawa apa? Kurang mantap. Ayo. Biadab. Tirukan. Biadab. Nah, oke, saya cari dalam bahasa Indonesia. Apa itu definisi biadab? Jawabannya mengerikan. Catat supaya nggak lupa. Catat saya ini, awas nggak catat. Ayo pakai handphone saudara, cari di note-nya. Biadab itu terjemahannya, definisinya buajingan tingkat tinggi. Ya, biadab itu apa? Kurang kuat. Buajingan tingkat tinggi. Begitu harus ngomong. Oke ya, oke. Kira-kira banyak nggak di ruangan ini begitu? Banyak. Ini masalahnya. Setan sangat berhasil merusak rumah tangga kita karena kita nggak mau saling mengampuni. Maka itu setelah saya belajar konsep pengampunan ini, saudara, maka tidak ada lain yang harus kita lebih sering lakukan daripada bernafas, yaitu mengampuni. Kenapa? Sebab itu bisa terjadi setiap saat kita disakiti, disalahkan, dan macam-macam. Betul? Maka itu kalau mengampuni itu adalah hal yang lebih sering kita lakukan daripada sekedar bernafas. Taman Eden itu aman di keluarga kita. Amin. Taman Eden itu aman di keluarga. Satu-satunya buku di dunia, sekarang bukakan Malaki 2 ayat 16. Satu-satunya buku di dunia yang punya statement dahsyat, aku benci perceraian, itu cuma Alkitab. Lihat ayat. Ayo baca sama-sama. Kalimat pertama aja. 1 Malaki 2:16. 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Benci. Tahun 84, saudara, waktu itu saya masih tinggal di Jerman. Satu hari saya ketemu 2 orang Indonesia yang
aliran hidupnya itu humanisme. Ya, satu orang Batak, satu orang Jawa. Mereka di Jerman sejak zaman Soekarno, mereka kuliah di Rusia, nggak bisa pulang zaman itu ya. Nah, begitu mereka dengar ada orang Indonesia datang pendeta lagi, terus mereka ngajak datang. Nah, mereka ngajak dua orang Jerman lagi yang sama-sama humanis juga. Ternyata mereka ngajak saya diskusi ayat ini. Yang humanis ya. Apa sih paham humanis? Humanis itu begini. Itu sangat menyesatkan. Misalnya ada orang homoseksual, ya harus kita terima dong. Itu kan manusia. Nah, itu humanis. Humanis itu nggak percaya Tuhan, hanya percaya kekuatan manusia. Saya bersyukur bisa belajar ketemu mereka. Nah, suatu hari mereka ngajak saya diskusi tentang ayat. Jadi Pak Pendeta, Tuhan yang orang Kristen itu sangat tidak humanis, not human. Dalam hal apa? Saya nggak tahu. Ternyata mereka bacakan ayat ini. Sekarang bayangkan Pak Pendeta, kalau dua orang itu sudah nggak cocok, manusiawi nggak kalau kita paksa mereka tetap tinggal sama-sama? Waktu mereka terangkan dengan faham humanis, saudara dengar. Kalau saudara baca tentang mereka, akan setuju. Saya setuju. Otak saya, logika saya sangat menyetujui faham humanis itu. Waktu mereka terangkan dengan pandangan kemanusiaan, betul. Kejam kalau kita memaksa dua orang itu sudah nggak cocok tetap tinggal sama-sama, betul tidak? Tapi begini Roh Kudus mengajar. Tuhan kan nggak pernah salah. Berarti kalau dia berfirman seperti ini, dia pun pasti nggak salah. Justru gara-gara 4 orang itu, sampai hari ini ketika banyak orang tidak setuju dengan firman ini, saya sudah ketemu jawaban. Jawabannya justru balik ke kemanusiaan lagi. Justru kalau mereka diceraikan, itu sangat tidak manusiawi. Loh, kok bisa? Dengarkan. Masalahnya kan begini. Kalau menikah nggak cocok, cerai. Biasanya menikah lagi, bukan? Dengar pertanyaannya. Apakah yakin setelah menikah yang kesekian kali aman, nggak ketemu masalah? Nah, justru Tuhan ini humanis. Karena dia ingin memberitahu kita, mau menikah dengan siapa saja nggak ada yang cocok. Karena manusia. Maka itu yang punya cita-cita, pokoknya aku ingin menikah ketemu yang cocok. Maka itu sampai umurmu sebanyak itu nggak kawin-kawin. Makan saya jangan tersinggung. Karena kamu milih yang cocok. Nah, yang cocok itu cuma ada satu di antara dua, yang kaki 4 atau kaki 3. Istilahnya, selama menikah dengan kaki 2 nggak ada yang cocok. Jawabnya atau tidak? Namanya manusia. Maka yang umurmu sudah banyak, jangan tersinggung. Kamu sudah pacaran 40 kali, putus semua. Karena cari yang cocok. Maaf ya, ini logika saya. Jangan cari yang ke-41. Stop. Betul? Coba balik yang ke nomor 38 atau 39. Jangan balik ke nomor 40 baru diputus kok. Juga jangan balik ke nomor 1 sudah punya cucu. Nungguin kamu kelamaan. Ngerti gak ilustrasi itu? Jadi kalau saya nasihatin ada orang pengen kawin kok gak kawin-kawin, kamu yang salah. Karena kamu milih yang sempurna, gak ada. Betul? Diam akhirnya mereka. Jadi Tuhan itu sangat humanis, maka itu memberikan peraturan. Maksudnya percuma cerai. Kamu gak akan ketemu yang cocok di dunia ini. Jadi kesimpulan saya setelah mempelajari Alkitab begitu luar biasa, begini kesimpulannya. Maka itu tolong ingat dari awal tadi, kita mendengar firman ini, kita belajar bukan cuma untuk keluarga kita sendiri, tapi juga jadi agen pemulihan buat orang lain. Begini mulai hari ini.
Kalau saudara ketemu teman, ketemu saudara, ketemu kenalan yang nggak kawin-kawin padahal pengen kawin karena ingin cari yang cocok, Alkitab berkata begini, kalau kamu ingin menikah dapat yang cocok, menikahlah dengan mayat. Itu cocok. Yo, betul nggak kalau menikah dengan mayat? Karena mayat nggak bisa tersinggung. Dua, mayat nggak bisa ngitung duit. Betul? Mayat nggak suka berlian dan macam-macam lagi. Itu jawaban Alkitab. Akhirnya 4 orang itu saya ajak makan saja. Mereka pun nggak bisa jawab. Ketika Roh Kudus menyuruh saya, Tuhan itu humanis. Justru dia sangat manusiawi. Dia memberitahukan kita, percuma ganti-ganti pasangan, percuma. Betul nggak konsep ini? Nah, maka itu kembali mengampuni. Sesalah apapun pasangan kita, ingat diri sendiri dulu. Kita pernah nggak salah? Loh, saya tanya kok. Pernah kita nggak pernah salah? Enggak. Maka itu kalau kita sering salah, pernah salah, akan salah, terus nuntut yang di samping nggak ada salah, orang ini biadab. Oh, lupa lagi. Apa tadi biadab? Ayo, apa tadi biadab? Cepat. Bajingan tingkat tinggi. Jangan lupa kalimat itu. Aduh saudara, cobalah. Harusnya kita ini makin tua umur kita, makin panjang usia pernikahan kita, seharusnya kita dua makin kenal atau makin gak kenal? Ya gak lucu kalau makin lama usia pernikahan makin gak kenal. Terus lu ngapain berdua di rumah tiap hari? Aneh gak kalau begitu? Loh, aneh gak? Kok makin gak kenal? Nah, logikanya kalau dua orang itu makin kenal, kesimpulannya, maka pertengkaran dua orang ini volumenya bertambah atau berkurang? Kenapa? Karena kenal, termasuk kentutnya tadi. Pokoknya kalau dut dan berdua di situ, jangan tanya siapa yang kentut. Gak usah tanya. Kalau nggak kita ya dia. Kok diperebutkan hanya gara-gara kentut? Ingat itu ya. Indah nggak kalau keluarga seperti itu? Maka itu anak-anak akan bahagia kalau lihat mama papanya lucu-lucu di rumah. Nah, betul nggak? Begini loh prosesnya. Ternyata saling mengampuni itu proses kelucuan yang luar biasa. Kok nggak aneh? Kenapa saya berkata saling mengampuni itu proses kelucuan yang luar biasa? Saya kagum menemukan itu. Karena begitulah Papa di surga mengampuni kita. Dengar 3 hal ini. Karena 3 hal ini sering kita lakukan dalam pernikahan kita. 1. Kita sering jadi wasit enggak di rumah untuk pasangan kita? Ayo, betul yang aku sering. 3, 2, tunggu 3 saat. Loh, ada nggak keluarga seperti itu? 2, 3 sama, tunggu 4, 3. Nah itu yang terjadi. Kita tidak segera melupakan, tapi kita hitung skor. Ya atau tidak? Coba jawab. Nah sekarang bayangkan kalau itu dibuat Papa kita di surga, jadi apa kita? Loh ya atau tidak? Ini yang buat lucu. Yang lucu Papa atau kita? Kita. Nah itu anak-anak kita senang kalau kita lucu-lucu. Nomor 2 yang sering. Aku gak mau. Ini biasanya yang suka nuntut. Aku gak mau. Kamu buat salah yang sama terus. Oh jadi mau cari salah yang baru. Ya kan begitu bukan? Dari sejak kita kawin masalahnya cuma 1, sendok terus, sendok. Nah, coba temukan ya, hal apa yang di dalam pernikahan kita sampai hari ini jadi masalah terus? Ada yang gara-gara sendok, ada yang gara-gara ngunci pintu, macam-macam kok lucu-lucu kita. Betul? Ada macam-macam. Contoh saudara, kami nginep di rumah satu teman.
Dia ada di kota Perth di Australia. Kenal baik kami. Dan istri itu memang rapi. Saya nggak pernah ketemu ada perempuan serapi dia. Rapinya luar biasa. Meletakkan apa-apa harus persis. Waduh, anaknya begini nggak bisa. Apa saja diatur. Sampai sini kalau ke rumahnya takut tangan saya jadi begini. harus keset sudah. Tapi saya kenal, kami kenal. Terus hobinya kemana-mana bawa lap, seret. Ada nggak orang perempuan seperti itu? Bertobat gitu. Kasihan suamimu dan kasihan anak-anakmu. Iya tuh, aduh. Aturan kesehatannya luar biasa. Habis pegang apa? Cuci tangan. Jadi pengeluaran terbanyak keluarga itu beli sabun. Dikit-dikit cuci tangan. Waduh, udah satu pagi ribut-ribut. Semalamnya baru ada acara di rumah. Nah, saya sudah tahu ributnya ini pasti karena jadi suaminya yang cuci gelas, piring, sendok semuanya itu nggak rapi, ngatur di laci. Ya, selesai keluar saya kenal. Ribut hal yang sama terus. Ya tapi dia nggak mau ngerti. Apa susahnya? Cuma naruh yang rapi begini saja. Nah ini istri nggak mau ngenali suami. Saya nggak banyak ngomong, saudara. Saya ambil semua sendok garpunya, saya buang ke tengah jalan. Selesai. Lu kenapa dibuang? Ini kan sumber keributan. Jadi mulai nanti siang makan pakai tangan. Apa? Loh, setuju gak saya ngomong itu? Ngapain? Gara-gara saya jadi ribut. Hal-hal kecil. Saya nggak tahu saudara pernah ketemu hal yang lucu-lucu nggak? Saya bersyukur kepada Tuhan dalam hidup saya ketemu banyak warga lucu-lucu. Udah serius satu kali. Ini menikah sudah 21 tahun. Ributnya itu karena masalah yang sama. Mereka dua ada perjanjian. Pokoknya kalau istri nyuci baju, suami yang jemur. Atau sebaliknya, kalau suami yang cuci, istri jemur. Nah ributnya itu hal yang simpel. Suami ini kalau sudah jemur celana panjangnya sendiri, itu sering males menurunkan sampai full ke bawah gitu loh. Kan mesin cuci dan ngelipat. Catat 21 tahun. Suatu hari pas saya nginep mereka ribut. Capek saya koden, capek. Apa susahnya cuma narik kaki celana saja? Kok nggak bisa dia? Nah, saya ini lihat seorang suami ini cool betul. Asik. Nah, makin cool suaminya, makin sakit hati ini istrinya. Betul kan? Musuhnya dor. Suami bilang, ada apa? Loh, pernah nggak ada keluarga seperti itu? Nah, maksud istri kamu coba dar-der-dor juga lah. Tapi gimana suami nggak bisa dar-der-dor, suruh dar-der-dor? Nah, terus saya tanya, apa sih susahnya kamu narik kaki celanamu sendiri? Jawabannya begini, ngapain dia ribut-ribut? Yang pakai kan saya. Ayo jujur. Suami betul atau tidak? Betul. Istri betul atau tidak? Betul. Kok salah? Betul. Karena istrinya mau turunkan gitu loh. Terus saya kejar lagi, ini kisah nyata. Ya kenapa sih kamu tuh ribut yang ngomong sama istrinya? Yang pakai kan dia. Iya koden masalahnya. Dia itu kalau setrika nggak rapi. Nah buat saya begitu celana jin, keringnya kan kaku. Setrikanya itu rapi. Saya tanya balik ke suaminya, apa sih susahnya begitu? Jawabannya sama, yang pakai kan saya. Nah di situ saya marah, justru katanya saya nggak suka.
Kenapa? Nanti orang-orang bilang, ngapain istri lu nggak nyetrika celana lu? Jadi istrinya gengsi, disalahkan oleh orang lain. Wajar nggak kalau lihat kondisi ini? Nah, karena nggak selesai, saya bilang gini, saya pinjam gunting. Guntingin semua celana panjang suamimu biar dia pakai celana pendek. Aman. Loh, kalau gara-gara cuma narik kakinya celana aja ribut 21 tahun, bayangkan. Nah, di situ kita melihat kalau kita mengampuni itu lucu semua. Oh, enggak, amin. Kenapa lucu? Karena kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Jangan kita tuntut untuk dia berubah. Jadi yang sudah menikah makin lama, yang makin rajin bertengkar, itu gara-gara menuntut. Betul tidak? Harus. Ingat, hukum yang lama yang pernah diberikan oleh Tuhan. Oke, saya baca hukum baru dulu. Yohanes 13 ayat 34-35. Ini bagian yang terakhir untuk sesi ini. Ya, masih pagi, 9:30. Engkau nggak percaya? Saya pakai jam India. Enggak, jam India 9:10. Oke? Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu, kepada kita semua, yaitu, ayo cepat, yaitu supaya kamu, kita semua ngapain? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Stop dulu, ini hukum yang baru. Masih ingat hukum yang lama? Kasihlah sesamamu. Nah, itu yang nggak relevan lagi. Suami istri sering ribut gara-gara pakai hukum yang lama. Contoh kasus tadi. Yang satu cara mengasihi dirinya sendiri, kalau naruh sendok dan garpu harus rapi. Nah, pasangannya nggak pernah bisa rapi. Maka pasangan yang satu nuntut, kamu harus kayak aku, karena begitu caraku mengasihi diriku sendiri. Ya, kalau jemur yang rapi, tarik. Nah, yang satu, ya begini caraku mengasihi diriku. Ribut. Tapi yang baru, ayo, apa standarnya? Ya, saling mengasihi, ada standar. Sama seperti siapa mengasihi siapa? Ini yang luar biasa. Kira-kira kalau dalam pernikahan kita menggunakan hukum yang baru ini, kita mengasihi pasangan kita yang tidak sempurna itu dengan standar Yesus mengasihi kita, maka aman nggak rumah tangga? Aman. Nah, contoh kecil, karena ini ada berapa wajah yang masih contoh kecil. Ada seorang suami, ya, pokoknya makan apa saja harus pedas, harus. Maka ketika dia menikah pakai hukum yang lama, dia paksa istrinya harus apa? Ikut makan pedas. Padahal dia nggak tahan. Nah, bisa ribut karena pakai hukum yang lama. Hebat tuh hukum ini sekarang. Nah, maka itu jujur di dalam rumah tangga kita. Kalau sering terjadi keributan sampai hari ini, maka masalahnya karena kita pakai hukum yang lama. Kita menuntut pasangan kita untuk berbuat seperti kita. Ini kejahatan. Dan iblis menang di situ. Amin. Suatu hari saya diberi hikmat oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Indonesia, keluarga itu ada kata lain rumah tangga. Betul nggak? Nah, itu di bahasa apa saja nggak ada loh kata rumah tangga. Bahkan sampai hari ini pun saya coba otak-atik rumah tangga, rumah tangga. Mana keluarganya? Kalau ular dan tangga ada. Ini rumah tangga, benar. Sampai ini saya nggak ketemu. Siapa menemukan kalimat ini dulu di Indonesia? Tapi betul ada kata rumah, betul?
Kan keluarga itu perlu rumah. Nah, kesimpulannya, kalau sampai geser mana? Van, sejujurnya apa? Ramon Mary itu saudara juga itu namanya Siska. Karena itu saudara juga. Kenalan ya? Iya. Iya, oke ya. Dengerin, saya lanjutkan ini. Jadi kalau di dalam pernikahan kita menggunakan hukum yang baru. Standarnya adalah seperti Kristus telah mengasihi kita, maka kita aman. Taman Eden tetap terpelihara. Nah, karena ada konsep rumah, maka bukan bicara fondasi. Kalau fondasi itu harus. Pernahkah kita mikir tiang? Rumah perlu tiang nggak? Perlu sekali. Nah, minimal berapa tiang dalam sebuah rumah? Jangan bilang 3, awas. 4 minimal. Oke. Nah, ternyata ada di Alkitab 4 hal itu di dalam pernikahan kita. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 7. Luar biasa. Jadi saling mengasihi, standarnya seperti Kristus telah mengasihi kita. Dengar ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Papa kita ini luar biasa. Maka mulai hari ini sebagai agen-agen pemulihan, saya ulangi, sebagai agen-agen pemulihan, maka Papa memberi kita alat-alat yang luar biasa. Rumah yang goyah pasti ada tiangnya yang goyah. Nah, untuk memeriksa pernikahan kita sebagai rumah tangga, hanya untuk meriksa 4 tiang itu susah atau mudah? Mudah, cuma 4 kok. Enggak 10, enggak 5, 4. Lihat, tiang pertama. Ini tentang kasih. Saya baca langsung kasih. Kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Kedua, kasih itu percaya salah satu. Ini tiangnya. Ini tiangnya. Nomor 3, kasih itu mengharapkan salah satu. Yang keempat, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Hebatnya firman ini, semua diakhiri dengan segala sesuatu. Berarti artinya semua. Dengan rendah hati, mari masing-masing kita jujur. Apa yang sering terjadi keributan di keluarga kita? Dengan rendah hati, mari kita periksa 4 yang ini. Bagi yang belum menikah, yang di sini maupun di rumah yang mendengarkan, puji Tuhan, saudara bisa mendengar kebenaran ini. Sebab nanti kalau saudara menikah, surga ada di keluarga saudara. Amin. Taman Eden tetap terawat dengan baik. Amin. Yang pertama, menutupi segala sesuatu. Apa lawan kata menutupi? Membuka. Ternyata mudah untuk mendeteksi. Kejahatan pertama dalam pernikahan kita ketika kita tidak mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni, hobinya ngungkit. Jawab ya atau tidak? Orang yang tidak mengampuni, hobinya suka ngungkit. Jawab ya atau tidak? Nah, ngungkit itu artinya membuka. Selalu diingatkan, selalu diingatkan. Stop, saudara. Maaf ya, saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok. Jadi gobloknya Pol. Kalau diungkit-ungkit dia suka atau tidak? Loh, suka. Loh, saya tanya suka enggak? Nah, seperti itu pernikahan kita. Jangan berkata. Maka itu yang sudah menikah, catat. Jangan ada kata kalimat ini. Ingat yang dulu ya. Ingat yang dulu. Awas. Loh, wah, kenapa? Betul nggak? Ayo, saya tanya lagi. Segoblok-gobloknya orang goblok, kalau diingatkan yang dulu sakit nggak artinya? Jawab cepat. Stop. Seperti itu Papa Surgawi mengampuni kita. Amin. Apa yang terjadi dengan diri kita? Kalau tiap kali kita datang bertobat mengaku dosa, terus Papa bilang, yang dulu aja belum beres. Jadi apa kita ini? Habis. Stop, dengan pasangan kita juga begitu. Jadi kalau pasangan kita salah,
langsung ingat ke diri kita dulu. Ingat apa tadi? Lupa. Kentut, betul ya. Gampang toh. Ini. Maka itu ingat kalau ada bau kentut sampai 10 tahun, hidungnya rusak, gitu aja sudah. Awas ini ya. Jadi begitu yang satu buat salah, akui. Oh, ini kesalahan yang baru ya, aku baru tahu begitu. Enggak aneh. Terus tertawa atau bagus. Loh betul tidak? Jangan suka ungkit-ungkit. Apalagi kalau ngomongin begini. Aku masih ingat 3 hari sebelum kita kawin, malu ngomong apa. Jadi ngomongin siapa ini? Ayo ngomongin siapa? Cepat jawab. Mama mertua. Ayo. Sakit nggak yang jadi anaknya? Jawab cepet ah. Sakit nggak jadi anaknya? Apalagi mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Masih diungkit-ungkit terus. Stop. Tahun 70-an sekarang mereka dua sudah menikah. Saya panggil mereka dulu om dan tante. Sudah meninggal. Mereka waktu itu menikah sudah lewat 50 tahun. Saya sering nginep di rumah mereka dulu. Ini di Surabaya. Suatu hari waktu itu belum ada telepon. Dia suruhan orang. Cepat Pak Daniel, cepat ditunggu om itu. Kenapa? Saya kira ada yang sakit ini. Enggak, kenapa? Mereka mau cerai. Saya bilang sudah tua-tua kok mau cerai, cucu sudah banyak, menikah sudah 50 tahun lebih. Benar, maka itu saya lari tergesa-gesa. Saya tadinya nggak percaya, tapi yang diutus ini kok serius. Ya saya berangkat. Begitu saya sampai sana, mereka sudah tinggal sendiri karena anak-anak sudah menikah semua. Selamat siang om, ada apa? Tanya tantemu itu. Nah, saya lihat tante ini lagi ngerjakan sesuatu duduk di kursi di pojok gitu. Tante, selamat siang. Ada apa? Nggak tahu ommu itu. Biasa toh orang yang saling nggak mau saling menerima kesalahan. Om, saya suruh tanya om lagi loh, bagaimana ini? Terus akhirnya duduk. Yang saya om itu paling nggak suka dia. Kalau tante mau ngomong beca. Saya tuh mau tertawa tapi saya tahu. Apa sih salahnya orang ngomong beca itu apa? Kan saya nggak tahu. Nah, saudara bisa tertawa. Saya tahan mau tertawa. Mau bisa ribut mau cerai. Kenapa tante? Ya nggak tahu. Kok tante mau beca kok om itu marah? Aduh gimana ini dua orang nggak mau saling cerita? Gini aja dan sini om cerita. Om itu pernah ketahuan. Suatu hari, ya, om itu ke pasar Turi. Waktu itu masih ada becak di sana. Om itu naik becak dengan adik sepupu om yang perempuan. Nggak tahu siapa yang lihat, ngomong ke tante. Katanya om pergi dengan cewek lain. Sampai om bawa ke rumah adik sepupu om itu. Betul tante? Betul. Ya kenapa kok tante ingat-ingat? Enggak kok, tante ini cuma guyon aja. Kalau om itu salah, buat apa saja salah. Jadi tiap kali om melakukan kesalahan, tante tengok, becak. Aduh saudara, ini sudah tua banyak. Nah zaman itu belum ada istilah apa itu komputer, email segala enggak. Jadi saya simpulkan di rumah itu ada password becak. Ayo jujur ya. Saudara pakai password apa di rumah? Ngerti nggak? Ada nggak keluarga seperti itu sih? Nggak perlu ngomong panjang-panjang becak. Sudah tahu? Aduh lucu sekali. Aduh om nanti gitu aja. Ya tapi om nggak suka dia ngomong begitu. Ya, rupanya tantenya suka celelekan ya sudah gimana. Nah itulah keluarga lucu. Maka itu jangan suka kok hilang ayatnya mana ya? Dan suka ungkit yang dulu. Yang pertama apa? Menutupi segala sesuatu. Amin. Jangan bilang yang dulu awas. Yang kedua ini hebat. Saya mempelajari yang kedua. Percaya. Mana ayatnya cepetan ini? Yang megang siapa?
multimedianya. Percaya segala sesuatu. Ada nggak rumah tangga rusak gara-gara SMS, gara-gara WhatsApp? Nah, itu goblok gitu. Sebab suami istri harus lebih percaya pasangannya daripada omongan orang. Betul tidak? Banyak keluarga rusak karena omongan orang. Stop mulai hari. Untuk apa? Ya tapi, nggak usah tapi lagi sudah. Awas. Katanya itu loh, katanya awas. Ternyata ributnya banyak hal, bukan cuma keluarga. Ributnya banyak hal. Itu karena omongan orang. Betul, negara bisa rusak karena omongan orang. Hubungan yang baik bisa rusak karena omongan orang. Maka itu hari ini suami istri, kita lebih percaya pasangan kita. Maka itu papa mama setelah anak-anak menikah pun kita nggak boleh ikut campur. Sehingga keduanya ini ayat luar biasa. Saya pertama belajar saya tertawa. Kenapa tertawa kepada Papa di surga? Ngapain? Ini firman untuk siapa? Adam dan Hawa, bukan? Bukankah Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang nggak punya mertua, nggak punya orang tua? Loh ya atau tidak? Penting nggak mereka mendengar firman ini? Tidak. Loh, nggak penting loh, betul tidak? Betul. Untuk mereka nggak penting, tapi setelah mereka untuk kita penting. Papa mama dengar. Kalau saya konseling pranikah, lalu ketahuan salah satu dari calon pengantin ini anak mama, atau kata anak mama, orang Jawa bilang bok-bokan itu, anak mama, itu tidak boleh dikawinkan. Celaka. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa itu? Iya. Nanti banding-bandingkan, misalnya, kok kamu nggak sepinter mamaku kalau masak? Tersinggung nggak yang jadi pasangan? Maka itu anak mama itu paling cocok kawin dengan mamanya sendiri. Setuju? Anak mama bertobat dong. Itu bahaya, apalagi anak laki. Nggak bisa. Maka itu cowok-cowok perhatikan firman ini. Hal pertama, gadis-gadis dengar ya, ayat ini saya pakai. Kalau engkau didekati cowok, gadis-gadis, setelah sekian waktu berjalan, orang tuamu, orang tuanya setuju, gembalamu juga setuju, maka pertanyaan terakhir kepada cowok itu, calonmu itu, begini, kamu sudah punya pintu berapa? Ngerti enggak? Kamu sudah punya pintu berapa? Pintu-pintu. Kenapa? Cowok sih tanya seperti ini. Pintu itu bicara apa? Kok susah benar? Benar, kok enggak jawab? Rumah. Laki-laki harus keluar dari rumah papa mamanya. Ini prinsip. Maka itu para hamba Tuhan, jangan coba-coba mengakurkan dan mendamaikan mama mertua dengan mantu perempuan. Gak bisa, itu sudah dari sombong. Satu dapur tidak bisa dua koki, catat ini. Termasuk istri gembala pun gak bisa, hampir gak bisa akur dengan mantu perempuannya. Ini firmannya, catat baik-baik. Maka itu cowok-cowok belajar kepada burung. Yesus berkata belajar kepada burung. Salah satu hebatnya burung adalah ternyata nggak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Hebat loh itu. Catat itu sudah. Hebat firman. Maka itu jangan memaksa untuk istrimu kumpul mama papamu, nggak bisa.
Dengar psikologisnya. Kalau papa mama ikut campur rumah tangga anak, berarti dari awal nggak boleh ikut campur ya. Dengan sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang itu akan lebih bela siapa? Nah, itu nggak bisa disalahkan. Orang tua pasti lebih bela anaknya daripada mantunya. Walaupun ada kebalikannya, tapi kan sedikit sekali. Jadi kalau papa memberi hukum pernikahan seperti ini, jangan dilanggar hukum. Maka itu kalau cowok menjawab, aduh baru punya pintu satu, jangan kawin. Rumah pintu satu itu sel penjara. Nah, kalau pintu dua lari ke belakang, malingnya apa? Minimal cowok harus punya 3 pintu minimal. Betul tidak? Jelas? Cowok dengar ya? Maka itu anak-anak mama bertobat. Saya tambah lagi ayat lain. Ratapan 3 ayat 27-28. Oh, ini firman luar biasa. Maka itu bongkar Alkitab. Isinya tentang pernikahan itu dahsyat sekali. Ratapan 3 adalah baik bagi siapa? Dengar. Ayo, bagi seorang pria. Laki-laki buka kupingmu. Adalah baik bagi seorang pria ngapain cepat? Memikul kuk kapan? Pada masa mudanya. Apa kata lain kuk? Tanggung jawab beban. Maka itu ketika banyak mama-mama berbuat begini pada anaknya, dari kecil mau buat apa-apa, biar mama saja. Makin gede, biar mama saja. Biar mama saja. Ada nggak mama seperti itu? Nah, itu merusak anak itu. Kalau ini cowok, nggak boleh. Laki-laki itu harus pikul beban, pikul tanggung jawab sejak masih muda. Wih, kencang sekali. Yes, awas ya. Maka itu yang menikah dengan cowok umur 40 tapi kelakuannya 14 tahun, goblok kamu, gitu aja sudah. Maaf saya ngomong ini, betul tidak? Laki-laki 28 nggak main-main. 28 ya. Biarlah. Jadi dia, kata biar itu tegas lah. Apa kata lain biarlah? Biarin, apalagi? Cuekin, apalagi? Tahu rasa lu gitu. Biarlah. Ya, siapa? Laki-laki sejak muda. Biarlah cowok itu duduk sendirian. Maka itu mama jangan merusak anak-anak. Dan merenung. Ketika kalau papa memberikan tanggung jawab, biarin. Maka itu anak lagi dengar. Saya kalau konseling pernikah saya akan tanya. Sabtu kemarin saya berkati pernikahan salah satu pilotnya pesawat Sriwijaya. Ya, saya kenal dari opanya pilot ini. Dia kelahiran Belanda. Nah, saya tiap kali konseling pernikah cowok saya minta tanya 3. 1. Kalau umur anak saudara laki-laki sudah kepala 1, tahu kepala 1 ya 11, 12. Paling tidak harus bisa 3 hal. 1, cuci bajunya sendiri. Dan jangan pakai mesin cuci. Ajarin. Loh kok nggak ada yang ngamen? Cuma sendiri aja kok. Bukan pakai sarung rumah. Jangan 1. Nomor 2, dia bisa setrika sendiri baju dan celananya. Aja. Nomor 3, harus bisa masak nasi. Itu harus pakai rice cooker. Jangan pakai kukusan kayak zaman dulu, kasihan dia nanti. Pakai rice cooker. 3 ini harus dilakukan. Ada cowok-cowok di sini nggak bisa begitu. Balik kamu ke kecilan. Kalau nggak bisa tinggal berani kawin, saya tonjok kamu. Serius. Mulai mendadak pembantu harus itu. Setuju? Lihat ayat ini. Nah, begini kesimpulannya. Jadi gini gadis-gadis, kalau kamu salaman dengan cowok pertama kali kenal, coba rasakan tangannya kasar atau halus. Penting. Nah, betul nggak? Kalau menurut ayat ini tangan cowok harus apa? Kasar. Kalau ada cowok tangannya halus kerja di salon, tahu nggak? Awas kamu. Luar biasa. Dari tangan kasar halus cepet kamu. Hebat Alkitab itu luar biasa, betul nggak saudara? Loh, hebat gak saya tanya kok? Begitu telitinya Tuhan kita. Maka sudah yang suami nikah usah dipegangin seterlambat. Kita dimegang tangan suaminya, telat sudah sekarang.
setelah itu dulu. Oke, kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Belum selesai. Ya, yang kedua adalah percaya segala sesuatu. Jangan percaya apa kata orang, termasuk uang. Perceraian terjadi dalam sebuah pernikahan tidak harus ke pengadilan dulu. Loh, kok bisa? Begitu suami istri diambil saling percayanya, berarti keluarga itu sudah cerai. Tapi nggak percaya, betul tidak? Begitu curiga adalah benih awal dari sebuah perceraian. Betul nggak? Curiga, nggak percaya pasangannya. Begitu untuk apa menikah kalau nggak percaya? Maaf, apalagi nggak percaya kok mau tidur sama-sama. Itu perjinan di mata Tuhan. Maaf. Termasuk apa saja, masalah uang, masalah apa saja. Suami istri kalau lagi berdua, nggak ada orang ketiga, nggak ada anak-anak, dan salah satu handphonenya bunyi, tidak boleh pamit. Aku terima telepon, minggir dulu ya, awas kamu. Pasangan kita harus tahu siapa yang telepon kita dan bicara apa. Katakan amin semua. Tidak boleh. Waktu berak tidak boleh bawa HP. Awas. Takut kalau pasangannya ngintip ada apa. Awas. Oh, kasih PIN. Nah, bertobat juga. Awas. Kalau HP-mu pakai PIN, pasangan harus tahu PIN-nya berapa. Termasuk ATM. Harus saling tahu PIN-nya. Boleh punya akun di bank yang berbeda, tapi harus tahu jumlahnya. Suami istri tidak boleh menyembunyikan jumlah uangnya masing-masing. Itu perceraian. Loh, kok bisa? Ingat, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka itu kalau menikah bisa harta, berarti dua orang itu hatinya bisa juga. Apa artinya menikah tapi hatinya bisa? Cerai. Banyak nggak rumah tangga Kristen cerai sebelum ke pengadilan? Karena nggak percaya. Buka semuanya, nggak boleh ada rahasia sedikit pun. Harus saling tahu. Amin kan ini. Iblis akan sembunyi di balik rahasia yang kita tutupi untuk pasangan kita. Iblis akan sembunyi di situ. Maka itu yang kedua penting. Yang ketiga, apa? Kasih itu mengharapkan salah satu. Ini. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Maka itu dalam pernikahan nggak boleh ada tuntutan. Tuntutan hanya boleh terjadi di ruang pengadilan. Oh, enggak. Betul? Jadi walaupun dua orang suami istri masing-masing profesinya jaksa. Ngerti maksudnya? Loh, ngerti nggak? Di rumah tetap tidak boleh tuntut menuntut. Ngapain? Tapi mengharapkan. Aku berharap kamu itu berubah. Aku berharap, nah itu. Mau? Yang keempat. Nah, pernikahan kita berantakan karena kita habis kesabaran. Capek aku nunggu kamu 17 tahun. Lah Tuhan nunggu kita berapa tahun? Goblok. Maaf. Lah betul enggak? Berapa tahun Tuhan nunggu kita? Ayo aku. Berubah enggak kita yang ditunggu ini? Loh, jawab apa? Enggak, miring-miring juga. Aduh. Begitu inilah 4 tiang yang ada dalam keluarga kita. Periksa. Satu aja goyang, yang lain rusak. Nanti sesi terakhir kita ada tanya jawab. Itu catat yang ditanyakan apa. Awas sesi kedua gak ikut, berdosa semua. Saya dulu ngomong. Kalau kita praktekkan firman ini, Taman Eden kita utuh atau tidak? Ingat, kalau Taman Eden rusak, maka rumah kita jadi Taman Eden. Kasihan anak-anak. Mau berubah? Amin. Ciptakan surga. Amin. Banyak orang diberkati. Semuanya jadi luar biasa. Dan memberkati kita semuanya. Tapi dalam maju.